Dalam video ini, kita akan mengungkap kisah epik dari kerajaan Singasari yang dipenuhi pengkhianatan, dendam, dan perebutan kekuasaan. Setelah kematian Ken Arok, raja pendiri Singasari, dua putranya, Anusapati dan Tohjaya, terlibat dalam konflik berdarah untuk merebut tahta kerajaan. Di tengah perebutan ini, pedang pusaka Singasari menjadi simbol kekuasaan yang diperebutkan oleh semua pihak. Dari pengkhianatan Tohjaya terhadap Anusapati hingga munculnya pewarisah, Raden Wisnu, yang akhirnya membawa kedamaian bagi kerajaan, cerita ini menggambarkan pertempuran sengit, duel mematikan, dan intrik politik di dalam istana. Saksikan bagaimana kekuasaan berpindah tangan melalui pertempuran pedang dan bagaimana kebenaran akhirnya menang dalam pertarungan terakhir yang epik. Ini adalah kisah nyata tentang kekuatan, ambisi, dan kebijaksanaan dalam sejarah Indonesia. Jangan lewatkan cerita penuh aksi dan drama dari perebutan tahta Singasari, pengkhianatan, dendam, dan pertarungan pedang pusaka. Di tengah kerajaan Singasari yang megah, tersembunyi sebuah pedang pusaka legendaris. Pedang ini bukan hanya sekadar senjata, tetapi lambang kekuasaan dan tahta. Siapapun yang memilikinya dipercaya akan menjadi raja yang berhak atas Singasari. Pedang ini diwariskan turun-temurun, menjadi simbol dari pemimpin sejati, yang menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Namun, tahta Singasari sedang dilanda gejolak. Di balik kemegahan istana, intrik politik dan perebutan kekuasaan mulai berkobar. Setelah kematian Raja Ken Arok, pendiri dinasti Singasari, putra-putra kerajaan memperebutkan tahta, dan pedang pusaka ini menjadi kunci bagi mereka yang ingin berkuasa. Kematian Ken Arok, awal pertikaian. Kematian Ken Arok yang mendadak mengguncang Singasari. Sang raja yang berhasil mendirikan dinasti ini, yang dahulunya seorang pemberontak dan petarung ulung, tewas dalam pengkhianatan yang misterius. Ken Dedes, istri Ken Arok, menyimpan kesedihan yang mendalam, tetapi di balik itu ia merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara para pewaris. Ken Arok meninggalkan beberapa putra, dan masing-masing memiliki klaim atas tahta. Di antara mereka, dua sosok menonjol, Anusapati, anak tiri Ken Arok dari Ken Dedes, dan Tohjaya, anak kandung Ken Arok dari selirnya, Ken Umang. Keduanya memiliki ambisi besar, dan di antara mereka ada ketidakpercayaan yang dalam. Setiap dari mereka merasa bahwa merekalah yang pantas untuk menjadi raja berikutnya. Intrik dan pengkhianatan. Pedang pusaka Singasari menjadi simbol dari perebutan kekuasaan ini. Anusapati, meskipun lebih tua, merasa tak pernah diakui sebagai putra sah Ken Arok. Di sisi lain, Tohjaya, sebagai anak kandung raja, merasa tahta harus menjadi miliknya. Masing-masing pihak mulai membangun kekuatan mereka. Anusapati, yang selama ini tumbuh dalam bayang-bayang ayah tirinya, menemukan sebuah rahasia gelap, Ken Arok sebenarnya tewas dibunuh oleh Tohjaya. Anusapati yang penuh dendam kini memiliki alasan untuk membalas. Dengan tekad dan persekongkolan yang licik, ia berhasil merebut pedang pusaka itu dan membunuh Tohjaya dalam sebuah pertempuran singkat di dalam istana. Anusapati dinobatkan sebagai raja, namun kejayaannya tidak bertahan lama. Pertarungan mematikan, tahta berdarah. Sebagai raja, Anusapati tidak memiliki dukungan penuh dari para bangsawan dan pejabat kerajaan. Di dalam dirinya, ada keraguan dan ketakutan akan balas dendam dari para pengikut Tohjaya. Dan benar saja, satu persatu para pengkhianat mulai muncul dari bayang-bayang. Suatu malam yang gelap, saat Anusapati sedang menikmati kebesaran kekuasaannya, ia diserang oleh seorang prajurit yang setia kepada Tohjaya. Prajurit ini membawa dendam yang mendalam, menyerang raja dengan menggunakan pedang pusaka yang berhasil ia rebut kembali. Pertarungan di dalam istana berlangsung dengan penuh darah. Anusapati, meskipun tangguh, akhirnya tewas di tangan prajurit itu. Namun, kematian Anusapati tidak mengakhiri pertikaian. Para pengikutnya membalas dendam dengan cepat. Istana Singasari berubah menjadi medan perang. Pedang pusaka berpindah tangan berkali-kali, dari satu tangan pengkhianat ke tangan berikutnya.
Setiap orang yang menyentuh pedang itu berharap tahta Singasari akan menjadi miliknya, tetapi tak satu pun yang mampu bertahan lama. Kemunculan Raden Wisnu, sang pewaris sah. Di tengah kekacauan dan perebutan kekuasaan yang tak kunjung usai, muncul seorang pemuda misterius bernama Raden Wisnu, yang ternyata adalah cucu dari Ken Arok dan pewaris sah Singasari. Raden Wisnu telah lama mengasingkan diri di luar kerajaan, menyaksikan kekacauan ini dari kejauhan. Dengan penuh kehati-hatian, Raden Wisnu kembali ke istana. Ia tidak membawa pasukan besar atau kekuatan militer, tetapi ia membawa kebijaksanaan dan keberanian yang diturunkan dari kakeknya, Ken Arok. Raden Wisnu memanfaatkan kelemahan di antara para bangsawan yang saling berseteru dan berhasil mempersatukan mereka di bawah satu panji. Dalam sebuah pertempuran terakhir yang epik, Raden Wisnu menantang pemimpin kelompok pemberontak yang saat itu memiliki pedang pusaka Singasari. Dengan kecakapan bela diri yang luar biasa, ia berhasil mengalahkan lawannya dan merebut kembali pedang pusaka. Pedang itu kini berada di tangan yang benar. Dengan mengangkat pedang pusaka ke langit, Raden Wisnu menegaskan haknya atas tahta Singasari. Para bangsawan dan rakyat Singasari akhirnya menerima dia sebagai raja sah, dan kedamaian kembali ke Singasari setelah bertahun-tahun penuh darah dan pengkhianatan. Akhir dan pelajaran dari Singasari. Raden Wisnu memerintah dengan bijaksana, membawa kemakmuran dan kedamaian ke Singasari. Pedang pusaka yang selama ini menjadi simbol perebutan kekuasaan, kini disimpan dengan penuh hormat di dalam istana, sebagai pengingat akan betapa berbahayanya ambisi yang tak terkendali. Namun, sejarah Singasari mengajarkan kita bahwa kekuasaan sejati tidak berasal dari senjata atau simbol-simbol, melainkan dari kebijaksanaan, keberanian, dan kemampuan untuk menyatukan orang-orang di sekitar kita.